Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul makarramin, para muallim, para alimin, para asatidah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Baitur Rahmah, pengurus dan juga jamaah yang setia, calon-calon ahli surganya Allah. Amin. Ya, insyaallah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya malam ini, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kantongnya masih aman? Alhamdulillah. Di dunia ini kalau kita pikir-pikir ada dua masalah. Dari Sabang sampai Merauke, sampai Pulau Merauke, itu dunia manapun mengalami masalah. Yang pertama, tiap-tiap masalah ada yang bisa dijawab, dan tiap-tiap masalah juga ada masalah yang bisa dijawab dan ada masalah yang tidak bisa dijawab. Dua masalah. Di antara kedua tadi, masalah yang bisa dijawab santai aja, karena sudah ada jawabannya. Karena tiap-tiap ujian kehidupan itu pasti berhadapan dengan masalah. Termasuk Ramadan hari ini bagi orang-orang yang tidak beriman masalah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, justru ini mendatangkan nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsep dalam konteks hidup itu adalah tiga dalam rumus ibadah. Yang pertama al-khawf, ar-raja, cinta, takut, dan berharap. Ketika orang yang beriman dengan cintanya kepada Allah, ya muhibbu habib ilaina ilaika wa'dina hubbak, insyaallah ketika hadirnya Ramadan dengan penuh sukacita disambut oleh hatinya, gembiranya luar biasa. Sekarang saya pengen tanya buat jamaah Masjid Baitur Rahmah, seneng gak datangnya Ramadan? Bahagia enggak? Lapang enggak? Tapi di antara kita, mohon maaf, di tetangga kiri kanan kita ada yang sumpah, Pak. Ada yang sumpah? Ada yang jengkel? Ada yang kesel? Katanya senang tapi nggak mau sholat taraweh, betul? Katanya senang tapi nggak mau berinfak bersedekah. Katanya senang tapi bertetangga terus berantem. Ini tandanya apa? Maka level Ramadan dikatakan ada tiga, awam, khusus, lil khusus. Mana yang awam? Kam min shaimin laisa lahu min siyam illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa cuma hanya menahan lapar dan haus. Itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena biasa terisi perutnya, dahaganya senantiasa terisi. Maka ketika hadirnya Ramadan, dia nggak bisa jawab karena bukan dengan keimanan, cuma dengan akalnya. Maka Allah kasih buat kita kesempatan, dikasih fasilitas oleh Allah, dikasih akal, dikasih hati, dikasih iman. Kalau orang yang akal-akalan, maka tidak akan nyambung. Tapi bagi orang yang beriman, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa dengan iman dan perhitungan, maka dosa-dosanya Allah akan ampuni. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan kampung Simpruk ini semuanya dosanya Allah gugurkan. Allah jadikan calon-calon ahli surganya Allah. Selama Ramadan, yuk kita bangkit, kita capai, kita puncak. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran. Maka dengan hadirnya Ramadan, masalah yang sedang kita hadapi kita jawab. Ini merupakan tantangan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Tiap-tiap kita akan diuji dengan sedikit ketakutan. Ini kelihatan ibu-ibu malam ini. Yang orang megang duit dari jidatnya kelihatan. Tuh pakai mukenanya agak miring-miring dikit. Bapak-bapak yang punya banyak masalah kelihatan dari pakai pecinya. Pada menjelengat. Ya Allah, kuyeng romannya. Udahlah, hidup ini bawa santai aja. Enggak bawa santai aja kita udah cepet tua, betul? Apalagi kita mikir 7 keliling gitu. Udah Allah siapkan akal kita, asal kita jangan akal. Ini jangan cari masalah. Yang kagak mampu bayar kredit, jangan suka gampang ngeredit. Apa aja ngeredit. Apalagi orang perempuan, dikit-dikit shopping, dikit-dikit shopping. Insya Allah COD, lakinya puyeng. Makanya kebanyakan perempuan ngambil barang, lakinya cepat mati. Bener Bu. Coba lihat, bini yang punya masalah, mohon maaf, laki yang mikirin. Maka laki 7 keliling. Maka kadang-kadang rambut laki-laki gampang cepet rontok, giginya cepet gugur. Kebanyakan tua makan bubur, jalannya mulai maju mundur, matanya udah mulai kabur, dikit lagi masuk liang tuh lakinya. Kenapa? Karena bininya bermasalah. Tapi kalau bininya soleha, lakinya soleh, cok gali gacok sama dengan cocok. Maka di Simpruk ini yuk hidupkan. Untuk apa? Sunnah-sunnah Rasul. Maka Ramadan kita gapai untuk apa? Mendapatkan rahmatnya Allah. Maka rahmat dibagi 3, kecil, besar, sempurna. Yang kecil materi, biarin kita hidup. Mungkin enggak kayak orang-orang punya mobil mewah, punya kontrakan, punya rumahnya bertingkat, Masya Allah, bininya 3. Biarin kita 1 juga. Yang penting awet. Kalau punya bini 4 itu Superman. Bininya 3 powerman, bini 2 gentleman, bini 1 cemen. Nih kira-kira yang datang di sini, mohon maaf nih, kebanyakan mana? Ya, cemen. Kagak sesuai sama muka. Alis luar biasa, cincin luar biasa bereron, tapi takut sama orang wadon. Ada model begitu? Laki siapa? Oleh karenanya Ramadan yuk bismillah kita benahi, kita bangun kekuatan kita. Untuk apa? Menggapai ridho Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu saya ingin sampaikan, kenapa disampaikan oleh Allah dengan kata pesan yang khusus. Maka Ramadan dikatakan ibadah syirriyah, ibadahnya tersembunyi. Panggilannya ya ayyuhalladzina tuh, kalau bukan orang-orang amamu berat berRamadan 12 jam nahan lapar dan haus. Maka karena ini merupakan produk Allah, madain Allah yang mengemas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kalau Allah mau angkat derajatnya dengan kita puasa Ramadan, tetap tenaga kita stamina. Semua tasih. Maka nggak ada alasan orang yang puasa kerja jalan terus, ngojek jalan terus, tukang bubur naik haji jalan terus. Jangan merasa alasan. Ini penyakit kita kebanyakan punya penyakit alasan, cari alasan-alasan. Maka orang Jepang maju kenapa? Tidak menciptakan alasan. Orang kita tidak pernah maju karena seringkali menciptakan alasan. Nah hari ini ya bismillah. Tadi saya sampaikan khutbah Jumat,
di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nih banyak di antara kita kawan-kawan para pejabat, mohon maaf, punya penyakitnya penyakit kuman, kurang iman. Hati-hati. Sekarang antara pintu ke surga neraka langkahnya dekat. Kanan menuju surganya Allah, kiri menuju nerakanya Allah. Dua bendera kita yang kita tancapkan cuma salah satunya. Hizbullah wa hizbus syaitan. Benderanya Allah atau bendera syaitan. Ini Ramadan kenapa mengendalikan diri? Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak ingin menasehati, tapi jika keluarga Simpruk ini insya Allah jamaah Masjid Baitur Rahmah dengan berramadannya dengan iman dan takwa kepada Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Pertama, mohon maaf, jaga, jangan ngeluh. Punya kagak punya kita syukuri, alhamdulillah. Kalau di jalan nih macet, jangan bilang macet. Apa bilangnya Ustaz? Penuh. Macet sama penuh beda. Kalau macet, rezekinya jadi macet. Jalan muntel, nggak jalan. Tapi kalau penuh, insya Allah rezekinya banyak. Maka malam ini mohon maaf, kita ubah mindset kita, cara kita berpikir dan bertindak. Kalau cara kita berpikirnya baik, bagus, tindakannya bagus, akan berakhir juga bagus. Kalau malam ini ada di antara kita, mohon maaf, ada yang pernah silang sengketa, miskomunikasi dengan tetangga, dengan warga di sini. Yuk, Ramadan ini kita biar pada baik. Untuk apa? Untuk kita akurkan kembali, kita rajut hati kita yang mungkin udah terpecah belah. Maka Ramadan mampu menciptakan iklim yang kondusif. Caranya mulai dari hal yang kecil, dari diri dan dari mulai hari ini. Cara hidup yang paling indah dengan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Kalau saya mohon maaf, saya berikan buat ibu, mohon maaf, cincin atau gelang sama doa, ibu milih mana? Hah? Bener nih, cincin, gelang apa doa? Nah sekarang kalau bapaknya anak-anak pulang nih, mohon maaf nih, pulang bawa doa sama cincin, ibu pilih mana? Kacau. Gila sama Ustaz doa sama lakinya cincin. Subhanallah. Kalau bininya pilihannya cincin, itu duniawi. Dunia mah akan hilang, Bu, akan habis. Yang kagak habis mah akhirat. Bu, pilih gelang apa doa? Doa apa? Mulai hari ini aman sampai mati, mau usah pilih gelang. Kasih doa baik. Asal dia minta gelang, Rabbana atina. Kan lu minta doa. Kenapa? Itu tadi, wanita yang paling indah adalah al-mar'atus shalih. Makanya Om Irama menciptakan lagu apa? Istri yang solehah. Kagak dapat dia kawin lagi. Makanya istri disebut 3, istri. I-nya 1, tri-nya 3. Maka Rasul mengajarkan hormati ibumu. Yang kedua ya Rasul, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Sekarang ibu kita ada berapa? Istri kita berapa? Baru 1, nambah lagi 2. 1 aja kekuatan doanya luar biasa. Subhanallah, mudah-mudahan malam hari ini Ramadan, yuk kita ubah. Pulang dari sini Bapak, mohon maaf, panggil istri kita, Ma, ini Ramadan yang udah mau kelima, Ma. Papa banyak salah dibandingkan solehnya. Bini nyambut, tidak Papa, Mama yang salah. Apa kata lakinya? Tidak Mama, Papa yang salah. Anaknya langsung, wow, kaget anaknya. Nih Bapak tumben sampai begini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita besok dimatikan dalam husnul khotimah. Sallallahu Allah sallallahu
Allah Allah sallallahu ala Muhammad. Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita kumpul begini dengan bersolawat, kayaknya kita ada di surganya Allah. Mudah-mudahan hati yang lagi gelisah malam ini Allah urai hatinya. Saya cuma ngingetin yang malam ini mungkin banyak utang-utangnya, minta maaf saya nggak bisa bantu, tapi saya bantu lewat tempat ilmu saya. Yang pada punya utang, yang masih kelilit utang, mulai Ramadan ini, besok nih menjelang maghrib, 15 menit sebelum menjelang maghrib, baca 4 surat. Ada berapa Pak? 4 surat. Siap ya? Siap ya? Ibu, Bu, bantu suaminya ya. Baca 4 surat, minta kepada Allah. Ya, ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa guru-guru kami, anak istri kami, suami kami. Allah, tutupi aib kami, mudahkan urusan kami ya Rabb, dengan barokah 4 surat ya Allah. Engkau lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Itu doanya. Apa yang pertama? Baca surat Ad-Duha. 1. Yang kedua, wasyamsi wa duhaha. Yang ketiga, baca surat Qul a'udzu birabbil falaq. 5. Surat Qul a'udzu birabbin nas. Ad-Duha, Asy-Syam, Al-Falaq, An-Nas. Siap? Siap? Mau baca semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahu ya salam, sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Insyaallah. Anak muda, mohon maaf, saya pesan jamaah tadi sebelum kita tarawih, sholat isya dulu ya. Sholat isya jangan lupa qoblah dan ba'dah, jangan diam baik. Tadi saya perhatikan yang diem, nggak ba'dah. Mau tahu? Ibadah tarawih sunnah, tapi kedudukan sholat sunnah ba'diyah itu sunnahnya mendekati muakkad. Pahalanya luar biasa. Kalau kita nggak tarawih nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak sholat sunat ba'diyah, rugi kita. Maka habis sholat sunat tarawih, mohon maaf, sebelum sholat sunat tarawih, isya itu qoblah dulu, isya baru ba'da. Jangan langsung naik tarawih. Saya pesan nih buat di masjid ini. Maka ilmunya harus dapat, ya. Terutama buat adik kita tadi muazin saya bilang, kamu jangan diam aja, harus tahu ilmunya. Jadi bangkit untuk apa? Ba'diyah. Ba'diyah itu sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan rugi. Tuh, karena kita nggak tahu ilmunya, kenapa? Kita tinggalin. Adem baik. Jumat, datang Jumatan, datang ke masjid. Yang pertama, kita ambil wudu tuh. Masuk ke masjid, baca doanya. Allahumma ta'ala abwaab rahmatik. Apa yang pertama dilakukan? Salat sunat syukrul wudu. Yang kedua, salat sunat taubat 2 rakaat. Minta sama Allah sambil menjelang Jumat. Itu kalau ada ilmunya. Tapi kalau nggak ada ilmu, menang baik, diam aja. Maka tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kehadiran saya malam ini, saya datang ke sini dari Pondok Cabe bukan seperti orang lain. Saya seperti keluarga dengan Masjid Baitur Rahmah ini. Insya Allah hati saya merasa gembira melihat Bapak Ibu di hari yang kelima ini. Alhamdulillah safnya masih stabil, alhamdulillah. Tapi nanti kelihatan tuh mana imanan wahtisaban, mana yang awam akan ketahuan. Makin lama safnya makin maju. Nah tadi mohon maaf yang jadi imam putra saya nomor 2
yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu baru pulang dari Tunisia. Mohon doanya, lagi lanjut S2-nya, insya Allah sampai nanti S3 untuk serata doktoralnya. Mudah-mudahan insya Allah berjalan lancar dan baik. Mohon maaf saya titipkan anak saya Ustaz Muhammad Al-Hafidh Abdul Rahman Irsi. Alhamdulillah beliau sedang belajar, sedang tugas kuliah dan sedang tugas mengajar, tugas khutbah. Saya titipkan sama pengurus, jika ilmunya bisa digunakan dan dimanfaatkan silakan. Nanti mudah-mudahan berguna untuk agama nusa dan bangsa. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih banyak Ibu Bapak, malam ini kita ijab kabul. Insyaallah mudah-mudahan Bapak dan Ibu jika ada kehilapan kesalahan di malam kelima ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Maafin Pak, maafin Pak, maafin Bu, Ibu maafin Bapak ya. Siap? Bapak maafin Ibu ya. Insyaallah pulang dari sini rumah kita menjadi rumah baiti jannati. Yang punya penyakit malam ini insyaallah Allah angkat penyakitnya. Kita bacakan salawat tifil qulub bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tifil qulubi Allah wa Allah wa nuril absari wa ala minta maaf yang disakit, yang rasa sakit malam ini, mohon maaf. Yang udah setahun, 2 tahun, 5 tahun belum sembuh-sembuh, pegang malam ini, pegang di bagian mana yang sering sakit. Kalau jantung pegang jantungnya, ya. Ya ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni massanni yadurru ya arhamar rahimin. Rabbi inni massanni yadurru ya arhamar rahimin. Rabbi inni massanni yadurru ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ya wasi'an. Ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana ya wasi'an. Ya Allah biha, ya Allah bihus, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nanti kalau lupa karena ada YouTube, insyaallah nanti nonton YouTube tuh, insyaallah izin Allah diputar lagi supaya kita jadi ingat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita semuanya. Salam hormat, salam rindu semuanya. Mudah-mudahan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.